Akang Tete yang berbahagia, pada sore hari ini kita sampailah pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu acara inti dengan tema yang telah diungkapkan tadi oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Hima, yaitu membangun produktivitas dengan meningkatkan kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Teh Rahma Sayyidah Hilmi SPD. Alhamdulillah juga nih pemateri kita, Teh Rahma sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya nih Teh, tadi aku tuh nanya-nanya ke teman-teman peserta, apa sih alasannya, dan Masya Allah sekali Teh alasannya. Ada yang mau menambah ilmu, ada yang mau ingin menjaga kesehatan mentalnya, apalagi di keadaan sekarang gitu ya, dan masih banyak lagi. Dan pastinya hari ini akan dibahas secara tuntas oleh Teh Rahma Sayyidah. Mohon maaf ya Teh. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV pemateri dulu pada hari ini. Teman-teman panitia boleh share screen. Ya, Teh Rahma Sayyidah Hilmiah adalah seorang guidance and counseling enthusiast. Education history-nya itu ada formal education dan non-formal education pada tahun 2004 sampai 2010 di SDN Cikande 3 Jayanti, Tangerang. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2013 di SMP Daar El Kolam, 2013 sampai 2016 di SMA Daar El Kolam, dan 2017 sampai 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia di program studi bimbingan dan konseling. Kemudian pendidikan non-formalnya yang pertama itu ada di tahun 2016, How to be a Great Teacher. Di tahun 2016 pula mengikuti Access English School di Pare, Kediri. 2017 sampai 2018 santri tahfiz Quran Darut Tauhid. 2019 santri siap guna Darut Tauhid, dan 2020 di Kampung Inggris Bandung. Adapun organization and committee experience dari yang Teh Rahma telah jalani, yang pertama itu pada tahun 2015 sebagai Deputi 4 Ikatan Santri Mu'alimin Al-Islamiyah. Kemudian 2016 Department of Central Language Improvement. 2018 sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Rema UPI. 2019 Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 2020 Dewan Perwakilan Mahasiswa Rema UPI. Adapun komite yang Teh Rahma saya ikuti yang pertama itu tahun 2017 sebagai Panitia Teknis Pemilu Rema UPI, 2018 Kongres Ikatan Mahasiswa BK Indonesia, 2019 Guidance and Counseling Xperia, dan 2020 Komisi Pemilihan Umum Rema UPI. Kemudian ada Experience and Achievement. Pertama itu adalah wisudawan terbaik di SMA Daar El Kolam. Kemudian juga sebagai Best Top Score of TOEFL dengan skor 546 di SMA Daar El Kolam, Funded Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM di Nasional, kemudian sebagai Grand Finalist International Counseling Innovation and Showcase di Malaysia, kemudian sebagai guru SMP Daar El Kolam, guru private di Bandung, Bimbel Private, guru private di Les Private Bandung, dan guru bimbingan baca Quran Darut Tauhid. Ada juga basic skill yang Teh Rahma miliki, yaitu public speaking, communication, graphic design, videography, event organizing, dan teaching. Nah, teman-teman panitia scroll dikit ke atas. Nah, di sini ada kontak yang bisa teman-teman hubungi jika dirasa ingin memiliki pengalaman yang luar biasa seperti Teh Rahma, ingin bertanya-tanya bagaimana sih bisa memiliki pengalaman sebanyak itu dan seproduktif ini gitu kan. Ya, terima kasih panitia, boleh di stop share. Oke, assalamualaikum Ramsay. Waalaikumsalam Tanti. Ya Teh, Bapak kan ya langsung manggil Teh Ramsay ya. Ya Teh. Ya Teteh, apa kabar? Masih agak jet lag. Sebelumnya aku karena tadi habis
acara congratulation ya, agak terlelap sedikit. Alhamdulillah sudah ditelepon panitia. Terima kasih panitia ya. Oke. Iya. Udah ready? Mungkin karena waktunya juga terbatas ya Teh ya, dan sepertinya akan kita juga di sini udah sangat menunggu pematerian dari Teteh hari ini. Maka dari itu kepada Teh Rahma saya persilahkan. Terima kasih Mbak MC ya. Tanti Angkriani. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Baik, Ada yang sakit? Alhamdulillah. Ada yang sakit dan memaksakan diri untuk mengikuti sharing session ini? Nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada Rahma Saida ya. Sebenarnya sukanya panggil kakak daripada teteh ya. Kalau adik-adik gitu ya. Cuman di sini mungkin secara umum saya ulangi, perkenalkan nama saya Rahma. Alhamdulillah sudah resmi menjadi alumni. Baru kemarin ya diresmikan. Dan hari ini saya diamanahi untuk membimbing adik-adik remaja akhir di SMK Telkom Bandung di Bojong Soang di Dayakolot. Ada yang orang Buah Batu atau Bojong Soang atau Bale Endah, Banjaran ada? Saya alumni SMK Telkom Bandung Teh. Oh iya, Masya Allah. Ya, Loh. Oh gitu, angkatan berapa Raffi? dan pokoknya ya baru tahun kemarin sih Teh lulus. Tahun ini. Oh, angkatan 4 ya? Ya nggak sih? Angkatan 5? Angkatan 6, berapa? 7? 6. Oh 6, Masya Allah. Angkatan 2021 berarti di kampusnya sekarang? Iya benar. Jurusan apa? BK? Iya jurusan BK Teh di kampusnya. Oh Kalau gitu? di SMK-nya jurusan multimedia Teh. Oh, alumni MM. Iya. Oke, Masya Allah. Raffi Ahmad Haidar ya. Kayaknya pernah negur juga ya di acara sebelumnya ya, Raffi Ahmad? Enggak pernah Teh. Oh, nggak pernah? Atau perkenalan SK Moska enggak ya? Oh, enggak. Kayak pernah ini, bertegur sapa. Mungkin Raffi Ahmad yang lain. Oke. Masya Allah, Raffi Ahmad ya. Ini bukan berarti sudah dikonfirmasi ya. Sepertinya bukan Raffi Ahmad Sultan Indonesia. Tapi semoga takdirnya sama ya, Raffi Ahmad. Semoga Amin, daya juangnya sama lah, kerja kerasnya sama. Amin. Oke. Kasih bahasanya. Ini mungkin ada yang usianya di atas saya, mohon maaf ya. Ada nggak? Ini rata-rata angkatan berapa? Ada angkatan 2016? Ada? Nggak ada? 2017? Nggak ada? 2015? Ya 15 mungkin ke atas? Nggak ada ya? Oke. Boleh membahasakan diri dengan karamsay? Boleh nggak? Panitia boleh? Biar lebih enak ya. Saya sangat dekat atau akrab dipanggil kakak ya daripada teteh, karena saya bukan orang Sunda ya, adik-adik gitu. Saya orang Tangerang, jadi seneng banget kalau teman-teman nanti ketika bertegur sapa atau hari ini boleh panggil Kak Rahma atau Karamsay ya, singkatan gitu. Oke. Ya, sebelum kakak mulai, sebenarnya bukan ngisi materi ya. Hari ini tuh kakak mau cerita sebenarnya ya. Bukan membagikan ilmu, ini disclaimer dulu. Bukan penyampaian materi atau teori dan lain-lain. Karena saya mau cerita
apa yang sudah pernah Karamsai dapatkan dan mungkin Karamsai alami juga. Jadi hari ini kita ngobrol apa namanya? Oscar tuh apa? Lupa dulu, Karamsai yang ngurusin Oscar tapi malah lupa sekarang ya. Apa ada yang ini? Ada informasinya Oscar tuh obrolan seputar kerohanian, Kak. Obrolan seputar kerohanian, Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Oscar. Dulu namanya bukan Oscar, tapi ketika periode kakak itu diganti jadi, dulu Oasis kalau nggak salah, Oasis. Sekarang jadi Oscar ya, gitu-gitu lah ya. Oke, kakak ingin memastikan terlebih dahulu bahwa hari ini saya sedang berbicara dengan manusia ya, bukan dengan laptop, bukan dengan gadget, bukan dengan layar hitam terpampang nama Upi _ Nabila Natanza, Upi _ Ulfan Arfandi, Upi _ Lutfia, terpampang nama Hadeva. Jadi kakak ingin memastikan terlebih dahulu bahwa kakak sedang berbicara atau ngobrol ya, obrolan asik ya, Oscar. Sedang ngobrol dengan berapa orang ini? 30 kakak sedang berbicara dengan 30 perasaan, 30 perilaku, 30 pikiran, 30 masalah hidup, 30 realita kehidupan. Oke? Jadi kakak ingin sedikit dulu bermain mini games. Boleh ya, panitia? Boleh kan? Boleh ya? Oke. Ya, mangga. Yang mungkin memungkinkan untuk menyalakan kameranya boleh banget dinyalakan kameranya terlebih dahulu sebelum kita main sedikit ya tentang mini games ini. Boleh? Ya, ditunggu ya. Minimal ada, ini kan ada 4 orang ya. Minimal 3-5 orang lagi lah yang on cam. Ayo, yang kondusif tempatnya boleh sebentar aja kita saling tatap muka terlebih dahulu ya. Karena kakak mau mastiin dulu nih, kakak ngomong sama manusia atau ini nyalain Zoom aja terus tinggalin ke dapur gitu kan, atau ke kamar gitu kan. Gitu, oke. Nah, kan enak nih lihatnya kan, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ayo, laki-lakinya baru 1 nih. Yang lainnya minimal berapa orang ya? 10 orang deh. Baru kakak akan mulai. Oke, di sini udah ada panitia semua nih kayaknya nih. Enggak kan? Oke. Ada Lutfia, halo Lutfia, ada Sylvie, ada Dede Herika, ada Ulfan, Zafira. Ayo, udah berapa orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah lagi nih, ayo. Ya, Ulfannya hilang lagi. Ayo, nah. Ya, oke. Ya, kita mulai aja mini game saya. Teman-teman yang kurang kondusif untuk menyalakan kamera, it's okay. Bisa banget ikutan mini games ini. Kayaknya ada yang pernah juga deh sebelumnya ya bermain mini games ini. Jadi seperti ini permainannya. Karamsai akan menunjuk salah satu di antara yang hadir pada hari ini untuk diberikan 1 kata atau 2 kata, dan yang ditunjuk akan membacakan katanya di private chat tanpa menyalakan speakernya. Nah, nanti yang lainnya perhatikan layarnya orang tersebut ya, kemudian tebak kata apa yang sedang dibacanya. Jadi kayak apa sih, permainan komunikata gitu ya kalau nggak salah ya, gitu. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Kita coba ya? Oke.
Kakak mau yang paling gampang dulu deh nih, yang udah ready banget. Oke, Ulfan silahkan dilihat kolom chatnya. Kakak akan mengirimkan katanya. Katanya adalah, nih. Oke, semuanya silahkan perhatikan layarnya Ulfan ya. Oke, udah siap Ulfan? Udah dibaca? Siap teh. Siap. Matiin dulu ya. Oke. Ya, dalam hitungan 3 silahkan dibaca dan teman-teman yang lain silahkan diketik katanya di kolom chat ya. Kira-kira apa yang dibaca oleh Ulfan ya? Oke. 3, 2, 1. Silahkan dibaca. Oke. Mungkin HP-nya boleh diemin dulu nggak? Jadi agak ini agak ke distract kayaknya, ada movement, ada pergerakan ya. Oke, kalem dulu, kalem. Oke. Ya, ulangi lagi ya. Yang lainnya silakan ketik di kolom chat kata yang dibaca oleh Ulfan. Oke. Oke, silakan dibaca lagi 3, 2, 1. Oke. Mau diulang, teman-teman? Ulangi deh, ulangi. Pelan-pelan. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Udah ya. Silahkan yang lainnya diketik di kolom chat. Apa kata yang dibaca oleh Ulfan? Ayo, mana nih? Belum ada yang ngetik. Bersiap. Oke, yang lain ada? Kita bekerja. Oke. Yuk. Coba dibaca lagi Ulfan. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Nah, udah. Oke, ada bersiap, ada kita bekerja, ada produktif. Ayo, yang lainnya? Yang mana nih? Yang lainnya jawab dulu. Minimal ada 6 orang lah yang jawab lah. Ayo. Ada petir. Oke. Baru 4 orang. Kita bisa. Oke. 1 orang lagi. Kita milih. Kita bisa. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Silakan Ulfan Arfandi. Ini UP-nya kebaca nih. Oke, Ulfan silakan di-unmute speakernya. Baca katanya. Apa nih katanya yang paling benar? Apa? Kereta petir. Nah, ya. Bukan kita bekerja ya. Ini apa nih? Kita bisa, kita milih. Waduh. Ada petir agak mirip lah. Oke. Ya, terima kasih ya, Ulfan. Ya, selanjutnya kakak akan memilih yang tadi agak mirip ya. Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad bisa nyalain kamera nggak? Jaringan kurang stabil kok. Kurang stabil. Iya. Bener. Oke. Kayak Bu MC aja ya, biar gampang lah. Ya, Bu MC silahkan dibaca katanya adalah Oke. Udah dibaca Bu MC? Bu moderator ya, maaf. Oke, silakan semuanya melihat layarnya Tanti. Mangga, dalam hitungan 3 dibaca. 1, 2, 3. Nah, kayaknya gampang nih. Ayo ulangi yuk. 1, 2, 3. Oke. Silakan yang lainnya ditulis di kolom chat ya. Sepatu roda, sepatu roket. Sepatu roda. Boleh sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke. Sepatu bola. Oke. Sepatu roda, sepatu goyang ya. Oke. Sepatunya goyang-goyang. Ya, boleh langsung aja dibaca dengan unmute speakernya, Tanti. Apa yang benar? Sepatu roda. Oke, alhamdulillah. Udah pada benar ya sekarang.
Oke, sekian mini gamesnya. Sekian juga materinya ya. Oh enggak, belum ya. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah turut ikut serta bermain pada awal pertemuan kita ini. Ya, sudah terlihat share screen-nya? Udah? Masih loading kan? Oh, masih loading. Oke. Iya. Karamsai jaringannya aman nggak? Aman. Aman ya? Tadi malah katanya harusnya kakak ya. Aman kak. Tidak ada juga screen-nya. No matter. Nggak apa-apa. Ya, kalau Karamsai nanti nge-lag atau hilang jaringannya, tolong ditelepon ya. Oke, panitia? Siap ya? Ya, bismillah. Sekarang kakak mau cek ombak lagi ya, terakhir. Di kolom chat. Jadi, hari ini kita mau ngobrolin tentang hal yang agak krusial dan sangat relate untuk kehidupan sehari-hari ya. Ini judulnya gimana nih kak? Kok tiba-tiba diganti? Panitia panik nggak nih? Oke. Tunggu aja sampai akhir gitu ya. Ya. Silahkan semuanya, kakak ingin memastikan teman-teman siap ya untuk kita mulai sharing-sharingnya. Silahkan ketik di kolom chat, jawab pertanyaan kakak ya. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kamu sedang baik-baik saja? Kalau iya, jawabnya angka 1. Kalau tidak, jawabnya angka 2. Silahkan di kolom chat, yuk cepet-cepet. Kita waktunya terbatas. Ya, silahkan dijawab di kolom chat. Kakak mau cek ombak dulu. Apakah kamu hari ini sedang merasa baik-baik saja? Kalau iya, jawabnya 1. Kalau tidak, jawabnya 2. Oke. Banyak nih yang 1 ya. Semoga jujur ya. Oke, yang kedua, apakah hari ini kamu sedang merasa bahagia atau tidak? Kalau iya, jawabnya 1. Kalau tidak, jawabnya 2. Ayo, kita main cepet aja yuk. Silakan dijawab. Apakah hari ini kamu merasa bahagia? Kalau iya, jawabnya 1. Kalau tidak, jawabnya 2. Ayo, yang lainnya. Ombak ya. Ini nyalain Zoom doang terus nggak hadir di sini. Atau memang ikhlas menghadirkan diri seutuhnya di Oscar ini. Oke. Yang bukan peserta boleh banget ya. Dia pengawas. Oke, baru sedikit nih. Apakah kamu hari ini bahagia atau tidak? Kalau iya, jawabnya 1. Kalau tidak, jawabnya 2. Oke. Ya. Udah segini aja nih yang hadir. Oke. Pertanyaan terakhir. Tulis 1 kata, apa yang membuatmu bahagia dalam hidupmu? Minimal hari ini. Kalau nggak hari ini, boleh kemarin atau besok. Silahkan tulis 1 kata. Aduh. Nela, tolong ya. Saya agak terbang jadinya nih. Apa yang membuatmu bahagia? Karamsai, aduh. Masih sore udah gombal gitu ya. Tentang malam minggu masih jomblo, jadi membutuhkan gombalan rayuan gitu. Nggak bercanda ya. Oke, sehat, makanan, dapat duit. Memang hanya butuh uang ya untuk bahagia gitu. Valid, itu sangat valid ya. Terima kasih. Oke, yang lain. Hidup, sehat, bertemu teman, Masya Allah. Selesai tugas ospek. Aduh, Masya Allah ya. Ini kayaknya banyak adik-adik 2021 ya, teman-teman ya. Tadi ada Raffi Ahmad. Oke, yang lainnya mana nih? Oke, cukup aja ya. Biar kita waktunya nggak habis. Panitia kalau waktunya udah mau
10 menit kabarin ya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman hari ini baik-baik aja. Meskipun memang berjuang keras untuk berusaha untuk baik-baik aja, atau meskipun memang bersungguh-sungguh berjuang keras untuk memaksakan diri berpura-pura untuk baik-baik aja. Terima kasih teman-teman hari ini sudah berbahagia. Apapun yang membuatmu bahagia, atau apapun yang membuatmu terpaksa bahagia, atau apapun yang membuatmu memang tidak ada pilihan lain selain bahagia ya. Terima kasih. Sore ini Karamsa ingin mengajak kamu untuk mendalami dirimu sendiri. Oke. Kak Karamsa yakin kamu adalah sosok pemuda yang mungkin baru saja terkejut ketika memasuki gerbang kehidupan masa dewasa ya. Udah beres ternyata masa remajanya ya, masa anaknya udah selesai. Hari ini sudah memasuki masa dewasa, menjadi pemuda yang dituntut ini itu. Di usia 20, apa yang sudah kamu capai? Di usia 21, kamu udah bisa ngasih apa ke orang tua? Banyak sekali ya tuntutannya ya. Kamu udah jadi mahasiswa gitu ya. Sekarang bukan jadi siswa lagi loh, udah ada mahanya. Wah, banyak tuntutannya ya. Dan faktanya ini, masa muda adalah masa kuat di antara dua masa lemah. Waktu kamu di masa anak-anak, kayaknya kamu belum bisa deh pakai jilbab rapi ya. Kayaknya kamu belum bisa melipat baju, nyuci motor, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Masih lemah, masa anak tuh masih lemah. Belajar jalan pun harus dibimbing orang lain ya. Harus jatuh berkali-kali, harus sambil dipeluk ya, harus sambil digandeng. Belajar sepeda kemudian, belajar motor, belajar mobil. Masih sangat lemah ya masa anak tuh. Dari 0 tahun sampai ada yang konsentrasinya anak nih, angkatan 19, 18. Ada nih kayaknya ya. Masa anak maksimal sampai umur berapa, Dek? Kalau kakak masa remaja, konsentrasinya remaja ya. Masa anak kalau tidak salah sampai usia 13, betul? Konfirmasi ya kalau salah ya. Alhamdulillah ini ngobrolnya sama rata-rata anak BK, jadi agak sefrekuensi lah kita ya, punya background yang sama. Nah, sebagai anak BK yang belajar tentang perkembangan manusia, sudah tahu masa anak itu memang benar-benar butuh intervensi yang banyak, butuh dukungan yang kuat, butuh lingkungan yang diciptakan ya, yang sangat berimpact pada pertumbuhan. Dan sepertinya khususnya pada mahasiswa-mahasiswa yang konsentrasinya masa dewasa sudah sangat mengerti bahwa masa dewasa itu seperti kembali lagi ke masa anak, khususnya di masa dewasa akhir ya. Itu benar-benar berkurangnya fungsi fisik, psikomotorik, bergejolaknya pengendalian emosi, kemudian inner child-nya semakin kuat gitu ya. Masa tua itu ternyata lemah. Banyak hal-hal yang mulai terkikis fungsinya. Ya. Nah, hari ini kita semua sedang di puncak kejayaan perkembangan ya, masa yang paling kuat. Kita udah punya bekal, kita udah punya pengetahuan, kita udah punya skill, kita udah tahu potensi kita di mana, udah tahu sukanya apa gitu ya.
Nah, ini masa muda ya. Jadi alhamdulillah hari ini terima kasih Himabeka sudah menjadi jalan kesempatan kita semua untuk menyadari tentang masa kuat ini ya. Nah, sekarang kita mulai menyelami ranah atau dunia yang senantiasa kita pelajari dari semester 1 sampai, nggak sampai sih, kemudian nanti lulus kuliah, ketemu lagi, bahkan lebih real, lebih konkret, adalah tentang mental hygiene ya. Mental ini, kesehatan mental ini ahlinya sebenarnya ada Prof. Syamsu ya. Prof. Syamsu, waktu itu kakak diajar oleh Prof. Syamsu mata kuliah kesehatan mental, dan seru banget gitu. Dan hari ini Karansai juga diamanahi untuk menyelam lebih dalam tentang mental hygiene atau mental health di SMK Telkom Bandung, tempat belajarnya Raffi Ahmad dulu ya gitu. Nah, mental itu secara terminologi atau mental itu menurut beberapa ahli gitu ya, adalah keseluruhan psikofisik. Meskipun ada yang memang teoretisi yang bilang kalau mental itu menitik beratkan pada kerohanian aja ya. Cuman di sini kakak mengambil teori yang memang secara secara overall include ya. Jadi mental itu juga mencakup jiwa raga ya, psikofisik, psikosomatis, secara psikis, secara batin maupun lahir. Nah, yaitu kesatuan jiwa raga. Kita ngomongin mental health hari ini, yang sebenarnya berangkat dari mental hygiene. Yang kalau misalnya teman-teman main ke alam, terus makan-makan nih kan, terus ada nih temen yang nggak mau makan pakai tangan gitu ya, nggak pakai sendok, sendok bawa sendiri gitu. Terus kamu pasti bilangnya apa? Kamu higienis banget sih gitu, sok-sok higienis banget gitu. Higienis artinya bersih ya, artinya kinclong, sehat gitu ya, steril. Nah, mental hygiene artinya suatu gerakan ya. Jadi waktu itu seorang teoretisi bernama Clifford itu, beliau itu ternyata sedang menjadi pasien rumah sakit jiwa yang tidak mendapatkan pelayanan yang layak untuk menyembuhkan mentalnya. Akhirnya dia membuat gerakan ini ya, mental hygiene, yaitu gerakan untuk merawat, menyembuhkan keadaan mental, yang kemudian berkembang lagi dalam ranah akademisi menjadi mental health, berbagai teori serta komponennya. Dan hari ini di masa pandemi ini, alhamdulillah ya, awareness tentang mental health ini semakin kuat, mungkin makin memuncak gitu ya, di mana masa pandemi ini membuat begitu banyak faktor mental disorder ya, yang gejalanya mungkin kita sendiri alami, insecurity tak berujung ya, terus overthinking yang berlarut-larut. I felt that ya, nggak jelas banget, nangis mulu kerjaannya karena berpikir kalau saya ini di usia segini gini-gini aja. Terus kayak ngelihat sosmed tuh takut banget, pernah sampai hapus akun karena saking stresnya. Nah, itu gejala ya mental yang tidak sehat. Hari ini kakak semakin belajar dari pengalaman, dari teori, dari berbagai yang kakak input ya. Ternyata mental yang sehat itu jiwa raga yang utuh.
utuh secara psikofisik, ya, utuh secara psikis dan fisik, ya, secara lahir dan batin. Kemudian hidupnya tuh bahagia, ya. Nah, ini ciri-cirinya. Mental yang sehat itu physically fit and proper. Ada loh orang tubuhnya tuh sehat tapi tidak fit. Tubuhnya fit tapi tidak proper. Siapa? Contohnya Karamsay. Dulu jarang banget olahraga. Rasanya sehat. Makannya juga ya tepat waktu. Tapi ketika dicek darah, HB-nya rendah. Artinya kan ada peredaran darah yang tidak baik, ada gizi yang kurang lengkap gitu ya. Nah, itu tidak fit dan proper. Pada saat mau donor darah nggak bisa. Ternyata yang sehat itu belum tentu fit, ya, gitu. Nah, kalau dia mentalnya sehat, dia tahu kapan waktu istirahat. Kan kalau HB rendah itu salah satunya faktornya adalah kurang istirahat karena jam tidurnya tidak cukup. Artinya peredaran darahnya itu nggak baik lah. Nah, physically dia sadar, sering olahraga, makan protein yang cukup, karbohidrat yang cukup. Pokoknya sayang banget sama dirinya sampai dia tuh merawat fisiknya. Pakai skin baik ya, yang sesuai kantong pastinya. Gitu. Terus kalau keluar pakai sunscreen karena dia nggak mau melukai wajahnya ya, anti aging dan lain-lain. Terus minum yang cukup. Jadi mental yang sehat tuh ciri yang paling jelas adalah fisik, ya. Dia nggak mau membiarkan dirinya itu tidak terawat, ya. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup dan lain-lain. Kedua, respect. Dia punya karakter respect yang tinggi, baik diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi dia tahu kehormatan dirinya itu seperti apa. Dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Contohnya, dia tahu kalau sama cowok yang bukan mahram itu nggak boleh salaman ya. Karena bersentuhan sedikit aja itu impact-nya akan besar sekali di hari akhir nanti. Dia tahu kehormatan dirinya dengan begini ya, nggak sentuhan. Contohnya, dia tahu kalau menghormati orang tua itu adalah ciri-ciri menghormati diri sendiri. Karena dia membuat dirinya menjadi sosok yang elegan, yang berbakti kepada orang tua, yang memperlakukan orang tuanya seistimewa mungkin. Ya, contoh lainnya, dia tahu bagaimana caranya menghormati guru, teman sendiri, respect loh. Ya, jadi mentalnya itu sangat segar sekali, fresh sekali ya. Karena dia salah satu ciri-cirinya adalah dia respect, dia punya karakter respect, ya, menghormati dirinya dan juga orang lain, dan bisa jadi menghormati dirinya sendiri dengan cara menghormati orang lain. Kemudian dia punya empati juga, ya, kalau misalnya berbicara itu dia tahu impact-nya seperti apa, ya. Jadi nggak asal bicara. Ada temen yang curhat, ngeluh, kenapa sih kuliah di BK tuh capek gitu ya. Ya elah gitu doang, payah. Atau enggak, mungkin itu agak keras ya. Atau enggak, minimal gini aja. Ya udah kerjain aja tuh, udah mau gimana lagi. Kadang itu mungkin kedengarannya biasa aja ya. Tapi kalau empatinya tinggi, dia akan memikirkan dan merasakan, ya ampun dia lagi capek terus digituin. Padahal enak kalau ngomongnya,
Iya ya, ternyata berat ya buat kita semua gitu. Gak apa-apa kalau capek istirahat dulu aja, kan enak ya. Ya cuma contohnya gini, Karamsay gimana sih caranya biar tugas itu nggak numpuk? Terus Karamsay jawabnya, ya kerjain. Ya emang bener dikerjain Kak, cuman nggak gitu konsepnya ya. Gitu, jadi kalau punya empati yang tinggi gitu ya, ciri-ciri mental yang sehat, dia tuh melihat situasi nggak menyelami itu ya, deep dive, karena banyak sekali hal-hal yang tidak tampak. Contohnya ya tadi, kelihatannya ya emang harus dikerjain, tapi kan ada yang tidak tampak. Contohnya apa yang tidak tampak? Self management, terus juga keadaan si objek bicara gitu ya, beban yang sedang dia pikul, mungkin masalah keluarga ya gitu, menyelami lebih dalam hal-hal yang tidak tampak. Kemudian happy and positive, kalau mentalnya sehat itu ya itu bahagianya itu nggak pura-pura, dia bahagia dengan hal-hal yang sederhana, dia bisa melihat kebaikan-baikan dengan mudah ya, nggak lagi tuh menghakimi diri sendiri, dia bisa menerima rasa kecewa, nggak lagi ngomel-ngomelin, kenapa sih gitu doang, capek. Tapi apa yang dia katakan, capek ya, nggak apa-apa, istirahat dulu ya bentar. Kenapa sih gitu aja nggak bisa, Say? Dulu kakak sering banget gitu, kenapa sih saya lemah banget, kenapa sih gitu aja nggak bisa. Hari ini kenapa saya nggak bisa ya, nggak apa-apa, dimaafin ya, dimaafin kalau nggak bisa, pelan-pelan aja belajar, nanti bisa kok, pasti nanti bisa. Jadi nggak ngomel-ngomel ya, not so hard, no hard feeling lah istilah kita hari ini ya gitu. Positif terus. Kemudian forgiving tadi, mudah memaafkan diri sendiri, nggak lagi tuh bener-bener kayak kecewa sama diri sendiri yang tak berujung, bahkan jadinya malah larut dan dipendam terus dan sampai jadi penyakit. Tapi mudah memaafkan diri sendiri, oh nggak bisa desain grafis ya, tapi disuruh ngerjain poster ya, nggak apa-apa, dimaafin ya atas apa yang tidak bisa dilakukan, pelan-pelan aja belajar ya gitu. Jadi rasanya tuh dikerjainnya itu jadi lebih enak gitu. Terus kenapa sih dosen itu tuh ngajarnya nggak jelas banget, dikit-dikit tugas? Kalau mental yang sehat itu dimaafkan ya, oh dosennya nggak bisa ngejelasin kayak dosen yang itu, mungkin memang dia gaya komunikasinya tidak sebaik dosen yang itu misalnya. Mungkin dia bakat kekuatannya di analytical, di hal-hal yang teliti, bukan tentang menggapai perasaan orang. Dimaafkan. Kemudian well adjusted, bukan mal adjusted. Ada mal adjusted. Mal adjusted itu artinya orang yang menyimpang, tidak bisa menyesuaikan diri. Istilahnya kayak sebenarnya kalau ansos yang beredar di kawan-kawan itu sebenarnya itu udah masuk klinis ya, itu udah penyakit mental, menyimpang yang benar-benar tidak normal, itu antisosial. Cuman suka diplesetin ya, yang kalau yang kalau foto profil WhatsApp-nya nggak ada fotonya dibilang ansos ya. Yang kalau nggak suka main Instagram atau nggak suka posting Instastory dibilang ansos gitu ya. Maksudnya adalah well adjusted ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dengan hal-hal baru. Memang butuh proses untuk adaptasi dan benar-benar sesuai, tapi menyesuaikan dirinya itu, prosesnya itu yang dia lakukan. Nggak langsung denial, nggak langsung nyerah gitu.
Kemudian good relationship. Orang yang mentalnya sehat, bahagia dalam membangun hubungan dengan orang lain. Relationship ya, bukan relationship. Aduh, kasar ya. Ya, jadi berteman itu tulus. Mau dia pengertian kek, mau dia sefrekuensi kek, mau enggak kek, mau dia ulang tahun atau enggak kek. Mau dia apa lagi? Apapun ya, baik dia bisa atau tidak bisa melakukan apa yang kamu suka. Jadi bagus hubungan dengan manusia lain. Dan orang yang mentalnya sehat itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Karena jiwanya memaknai betapa berharganya hidupnya. Ya, nggak lagi tuh ngerasa minder atau ngerasa aku mah apa tuh, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa mencapai ini, nggak bisa mencapai itu. Tapi jiwanya menghargai, ya ampun hidup aku mahal banget. Kalau teman-teman masih belum bisa, coba naik gunung. Rasain gimana rasanya mau sakaratul maut. Ya, ada yang anak gunung nggak di sini? Nanti kita nanjak bareng ya. Oksigen begitu, oksigen begitu sedikit, tekanan udara begitu kencang. Nah, kayak nyawa tuh udah di ambang batas gitu. Baru kayak gitu, baru mau ngerasain berharganya hidup. Gak usah ya, gak usah dikasih penyakit jantung dulu baru ngerasain berharganya nyawa. Gak usah dikasih asma dulu. Ya, hari ini teman-teman dengan berbagai kecukupan dan kelengkapan hidup yang teman-teman rasakan, coba ya, kalau mentalnya sehat itu semakin hari syukurnya semakin meningkat. Nah, terus mengetahui bahwa potensi kekuatan ini luar biasa. Yang kamu punya ini hal yang mahal, yang luar biasa, gak yang ecek-ecek ya. Gak selalu mengganggu kebaikan-kebaikan yang Allah kasih ke kita. Raganya selalu digerakkan untuk beramal ibadah dengan sungguh-sungguh, berjuang. Pokoknya kalau ngelakuin apapun tuh benar-benar mau yang terbaik, total, maximizer. Ya, dan tapi tahu kapasitasnya ya. Jadi selalu mau nggak main-main gitu ya dalam hidupnya. Karena seneng ya, aku nih punya potensi yang keren banget dikasih sama Allah ya. Terus Allah ngasih aku kesempatan untuk menjadi hambanya yang terbaik dengan karya terbaik. Bocor. Oke. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, akhirnya ya, orang yang mentalnya sehat itu mengerti bagaimana mengaktifkan potential strength-nya. Oke, kita ngomongin soal produktif. Produktif secara terminologi adalah dari kata produk. Menghasilkan satu produk, karya, atau kebermanfaat ya. Kebermanfaatan. Produktif itu kata adjektiva ya. Kata sifat. Nah, well healthy mental, jadi mental yang sehat ya, akan cenderung mengaktifkan potential strength-nya, baik itu talent, skills, passions, personality. Nah, jadi apa hubungannya productivity and mental health? Artinya, orang yang mentalnya sehat itu ya, itu dia akan mengenal dirinya, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ya, analisis SWOT. Kemudian tahu bakatnya di mana, peluangnya di mana, kapasitasnya bagaimana. Kemudian bisa memahami orang lain, bahkan sampai di level memaafkannya gitu ya, kekuatannya, kelemahannya. Bersahabat baik dengan diri sendiri dan orang lain ya. Jadi nggak asing gitu, sama diri sendiri tuh nggak asing, bersahabat banget lah gitu. Jadi nggak lagi tuh ngerasa kesepian, ngerasa butuh orang lain yang benar-benar bergantung pada orang lain gitu ya. Nah,
Kemudian terhindar dari gejala mental disorders kayak insecurity tak berujung, overthinking, anxiety, kecemasan ya, stres berat, depresi, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri, self harm. Ini yang kakak temukan di lapangan ya. Begitu banyak remaja yang melakukan self harm karena ini gejala mental disordernya udah semakin kesini makin memuncak gitu. Dan orang yang mentalnya sehat akan senantiasa mencintai diri dan tidak akan membiarkan dirinya tidak berfungsi, ya. Bahkan tidak akan membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan mohon maaf ya, nauzubillah, membiarkan dirinya melakukan kemaksiatan dan kezoliman. Nah, artinya dia akan senantiasa bergerak dalam kebermanfaatan, regulasi dirinya baik itu mengatur emosi, pikiran, perilaku, ya, nggak lagi tuh disenggol dikit ngomel, dikasih deadline langsung overthinking, aduh gimana ngerjainnya, pusing, dikasih apa lagi, tugas SK Moska. Tadi ada yang baru beres tugas SK Moskanya ya, langsung uring-uringan gitu ya. Tahu regulasi diri yang baik. Kemudian self managementnya optimal. Kalau produktif itu artinya dia tahu yang ingin dia capai dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, target-target yang mau dia gapai, project-project yang mau dia kreasikan, karyakan gitu ya. Nggak bingung lagi. Kemudian orang yang produktif senang menolong orang lain, ya. Jadi dia akan segera bergegas mencari orang yang membutuhkan pertolongannya dia tanpa harus ditunggu, tanpa harus menunggu dijemput bola gitu ya oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia udah peka gitu. Dan bergegas mencari ladang kebermanfaatan sesederhana apapun ya. Jadi orang yang menjadi orang bermanfaat itu nggak harus jadi influencer dulu, nggak harus jadi YouTuber dengan jutaan subscriber dulu ya. Sesederhana pun dia melihat kebaikan yang bisa dia lakukan. Sesederhana menjadi moderator misalnya di acara Oscar ya, Ibu Tanti. Sesederhana menyiapkan teh untuk orang tua. Kan kebanyakan orang-orang yang galau itu ya, kayak aku pernah ya, kayak ngerasa insecure itu kan nggak bisa jadi apa-apa. Padahal kadang tuh kita minder sama mimpinya orang lain. Pernah nggak ya kakak tuh mimpi untuk menjadi penyanyi? Nggak pernah. Tapi kakak malah minder sama temen kakak yang jadi penyanyi. Contohnya ya. Gitu. Jadi kalau orang produktif nggak akan tuh mengukur kebaikan. Itu mah nggak baik, itu mah standar. Nggak punya. Jadi apapun itu mahal kebaikan yang bisa dilakukan. Oke. Nah, jadi orang sehat mentalnya itu sangat berpotensi untuk menjadi orang yang produktif, ya. Jadi dia tahu dirinya itu punya potensi untuk melakukan hal baik, hal yang bermanfaat, dan kemudian akan menjadi pencapaian berharga dalam hidupnya. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit tambahan dari Agim ya. 3 syarat mendapat pertolongan Allah. Yang pertama itu kita harus proaktif. Jadi nggak usah nunggu orang lain dulu untuk nanyain misalnya gimana ya caranya bikin instrumen penelitian. Nggak usah nungguin orang lain dulu untuk boleh nggak aku curhat. Nah, jadi bergegas ya, proaktif, langsung nyari, kamu apa kabar,
Ada yang bisa aku bantu? Gitu. Kamu apa kabar? Gimana skripsinya? Itu yang hari-hari ini sering coba diusahakan ya. Ada yang tanya, jadi gimana skripsinya? Terus jawabnya apa? Ramsay kok ngomong kasar? Jadi nanya skripsi itu dianggap ngomong kasar ya. Aduh. Oke. Nah, kemudian produktif. Kejar ladang kebermanfaatan diri. Ya, ini. Jadi, nggak betah tuh. Diem aja, nggak ngapa-ngapain tuh nggak betah. Kalau produktif tuh ya. Produktif tuh, aku hari ini bisa nyelesain tugas A, B, C. Udah beres nih. Istirahat bentar. Habis itu, kayaknya aku bisa deh bantuin ibu aku untuk nyiapin buka puasa misalnya. Jadi gak bisa diem gitu ya, produktif. Meskipun tahu kapan lari, kapan berhenti. Gitu. Nah, profesional ya, total. Jadi mau melakukan yang terbaik dan ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi nggak lagi tuh mengharapkan apresiasi orang lain. Karena dirinya udah cukup ya. Karena Allah udah cukup. Hasbi Allah. Ya. Nah, pesan Allah tuh kayak gini ya. Untuk menjadi produktif. Apa sih tujuan kamu diciptakan, wahai manusia? Ternyata tujuannya adalah untuk menyembah Tuhanmu dan untuk kamu bertakwa. Ya. Jadi kita tuh ternyata punya misi di dunia ini. To get a move up, untuk bertumbuh, untuk menjadi produktif ya, untuk bergerak. Nggak setiap hari maraton Squid Game misalnya. Setiap hari merewatch drakor. Kita tahu hal-hal yang menjadi hobi itu adalah hadiah atas kerja keras. Udah hari ini udah mengkonseling anak sebanyak 3 kali. Aku mau berterima kasih kepada diriku sendiri dengan nonton Naruto misalnya. Ada yang anak wibu di sini. Misalnya aku sudah membantu ibuku untuk mencuci pakaian yang menumpuk itu. Aku mau terima kasih dengan makan es krim Magnum misalnya. Jadi bukan berlama-lama dalam hal-hal yang yang itu sebenarnya bisa dijadikan hadiah ya setelah bekerja keras. Jadi kita harus bergerak gitu kata Allah. Itu misinya. Kemudian to have well mental health. Selalu ingat ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ya. Bukan husni tapi ahsani. Best of the best ya. Jadi you are worth beyond the 1,000 reasons why. Gak perlu nanya lagi kenapa aku berharga, kenapa aku keren, kenapa aku hebat. Itu melampaui beribu-ribu alasan. Ya. Jadi Allah itu udah menciptakan kita dalam bentuk yang paling baik. Sadari itu ya. Cintai dirimu. Maka kamu akan mengenal siapa Tuhan. Maka kamu akan mengenal betapa Tuhanmu mengistimewakanmu sebagai manusia. Diberikan akal, potensi, bakat, passion, talents, ya, gitu. To have well mental health. Nah, pemuda muslim yang produktif. Waktunya habis ya? Iya, mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas. Nggak apa-apa. Sedikit lagi kok ini. Oke? Bentar lagi selesai. Yes, baik. Ya, menjadi pemuda muslim yang produktif ya. Itu pilihannya mau jadi pemuda yang baik dan buruk, baik tapi lemah, atau baik atau kuat, ya. Atau pemuda yang kuat tapi lemah nggak baik ya. Atau kuat tapi buruk. Sorry, gimana sih Kak? Itu jadi ke-distract ya. Intinya adalah pemuda muslim yang produktif, yang mental sehat. Dia baik ya,
tapi dia juga kuat, nggak cuman ikhlas, nggak cuma nah udah kayak adalah orang-orang yang memang mudah kaya karya, artinya kita mau mengaktifkan nilai produktivitas dalam pribadi kita. Thank you so much. Mohon maaf di luar durasi ya. Ya, sekian cerita kakak hari ini. Kurang lebihnya, yang baik-baiknya itu dari Allah ya. Yang senantiasa berbicara kepada teman-teman. Hari ini kakak medianya. Kakak media Allah bicara sama teman-teman. Kalau teman-teman itu spesial, bisa jadi produktif ya. Untuk yang buruk-buruknya, telat hadir, durasinya terlewat, itu dari Karamsai. Materinya kurang seru atau kurang menarik, itu dari Karamsai ya. Sekian kakak akhiri, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Karamsai. Alhamdulillah ya, obrolannya sangat dalam sekali gitu ya. Bukan hanya memberi manfaat dalam materi, tapi juga ngena gitu ke hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini telah selesai. Saya Tanti Angriani, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan terima kasih kepada Kak Rahma Saidat, kemudian kepada Akang Teteh Panitia, dan juga seluruh peserta yang telah hadir di Oscar pada sore hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.